So, hello everyone. Now, welcome back to my channel. Jadi, pada video pembahasan kali ini, saya akan membuat program mengenai brosur berikut. Nah, bisa dilihat di mana di sana ada sebuah bacaan pandemi COVID ya. Tentu program yang saya buat kali ini tidak jauh-jauh dari brosur ini, atau mungkin lebih tepatnya berpatokan ya pada brosur ini. Nah, jadi bisa dilihat pada brosur ini sebenarnya tata kelola atau tata cara seorang user atau masyarakat yang nantinya siapa saja yang perlu memeriksakan kesehatan mereka ke rumah sakit terhadap pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi di awal kondisinya akan ditentukan pada pernyataan yang di awal ini, di mana seperti di brosur itu bisa kita baca. Nah, ada pertanyaan bahwa pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 berada dalam ruangan yang sama atau kontak dalam jarak 1 meter, atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Nah, apabila tidak, nanti akan diberikan sebuah himbauan untuk pertanyaan lagi yang berupa apakah kita sedang mengalami demam lebih kurang dari 38 derajat Celcius, pilek, batuk, dan sesak napas. Nah, apabila tidak, jadi kita tidak perlu memeriksakan diri kita ke rumah sakit rujukan dari COVID-19. Nah, apabila iya kita sedang mengalami beberapa gejala tersebut, kita dihimbau untuk memeriksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Nah, lalu bisa kita lihat di sini, apabila tadi pada pertanyaan di awal, pernahkah kita kontak dengan pasien positif COVID-19 itu, ternyata kita pernah dan kita menjawab iya, lalu akan diberikan pertanyaan kembali, di mana pertanyaan itu mengenai pertanyaan sebuah gejala. Apakah kita mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Nah, apabila iya, kita dihimbau langsung sesegera mungkin untuk menghubungi 119 IXD9 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda. Nah, dan apabila kita tidak mengalami gejala demam, pilek, batuk, sesak nafas tersebut, kita dihimbau untuk melakukan karantina diri selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan yang telah kita lakukan terhadap daerah ataupun kontak terhadap orang COVID yang terkena COVID-19 tersebut. Lalu, setelah kita melakukan karantina selama 14 hari, akan diberikan pertanyaan lagi. Apakah kita mengalami gejala demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Nah, apabila tidak, kita tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan kita. Nah, apabila iya kita mengalami gejala tersebut setelah melakukan karantina diri selama 14 hari, nah kita diharapkan langsung menghubungi 119 EXD9 atau memeriksakan diri langsung ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat ini. Nah, jadi di awal pada program ini terdapat hashtag include studio.h. Nah, di mana studio.h itu untuk library yang nantinya akan menampilkan sebuah input dan output. Lalu yang kedua ada include string h. Nah, di mana string.h ini berfungsi untuk menampilkan input, output, string, dan array. Nah, jadi lanjut. Pada program ini terdapat dua buah variabel, yaitu variabel lokal dan global.
Nah, dan juga sebuah struct. Nah, variabel global berfungsi untuk menyimpan jawaban dari pertanyaan soal yang nanti akan disampaikan dan akan dicek melalui fungsi yang ada di program. Lalu kita lihat di sini ada struct user. Nah, di mana struct adalah kumpulan dari beberapa variabel yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Nah, dan pada struct ini saya menggunakan 3, yaitu ada KTP, nama, dan hasil, di mana KTP ini tipe datanya integer, nama saya menggunakan char, dan hasil juga menggunakan integer. Nah, lalu kita lihat lagi di sini ada sebuah void. Nah, void check wrong answer ini merupakan sebuah bagian untuk atau memiliki fungsi untuk memvalidasi sebuah jawaban yang akan dijawab nantinya oleh si user. Nah, di mana di sini ada permintaan bahwa if answer atau kode yang ini pada bagian ini, di mana sang user harus menjawab sesuai dengan bagian ini, yaitu T kecil, T besar, Y kecil, dan Y besar. Nah, apabila pada bagian ini user tidak menjawab sesuai dengan yang ada tertulis aturan di atas ini, atau T kecil, T besar, dan Y kecil, Y besar, maka program akan diulang terus-menerus sampai jawaban dari sang user sudah benar. Nah, lalu pada bagian ini, bagian ini bertujuan untuk mengeset agar variabel jawaban sama dengan answer. Lalu ada void recap hasil. Nah, pada bagian ini void recap hasil ini berfungsi untuk memberikan hasil pada jawaban. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan membuat program ini tidak efisien. Nah, pada bagian integer ini berfungsi sebagai parameter void terhadap recap hasil. Nah, jadi bisa dilihat pada bagian ini terdapat sebuah hasil di mana nanti akan muncul pada bagian akhir, seperti silahkan hubungi 119 IXT9 atau periksakan diri Anda ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda. Lalu ada silahkan periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Lalu ada Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit, selalu jaga kesehatan. Dan anjuran sementara, yaitu sebuah karantina selama 14 hari terhitung setelah kontak atau kunjungan. Nah, lalu lanjut. Di sini ada integer main. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk start dari program yang terdapat pada variabel lokal. Nah, di mana ada struct user PSN 10 dan integer untuk i, n, menu, dan max. Nah, lalu n sama dengan 0 ini artinya memberikan sebuah nilai awal terhadap variabel n atau merupakan jumlah awal dari user. Nah, lalu akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa COVID-19 information yang saya blok di sini merupakan bagian
pembuka dari program yang akan dijalankan oleh user, di mana pada bagian awal terdapat 4 menu layanan. Ya, ada yang pertama, masukkan data baru. Yang kedua, lihat data terakhir disimpan. Yang ketiga, lihat semua data tersimpan. Dan yang keempat adalah keluar. Nah, di mana pada bagian ini terdapat bagian di mana user akan diberikan sebuah tempat untuk mengakses sebuah layanan yang tersedia. Nah, jadi nanti user di sini akan memasukkan pilihan nomor berapa atau layanan apa yang user akan akses nantinya. Lalu di sini ada switch menu. Nah, switch menu. Jadi di sini kita akan menggunakan kondisi switch case, di mana switch case ini berfungsi untuk pemilihan menu layanan. Nah, lalu lanjut pada bagian case ini. Nah, sang user nantinya akan diminta untuk melakukan penginputan data untuk case yang pertama. Nah, di mana pada bagian ini sang user akan diminta untuk menuliskan nomor KTP mereka. Nah, di mana nomor KTP mereka akan dicatat pada variabel KTP pada struct PSN atau pasien. Lalu yang kedua ada perintah untuk tulis nama Anda. Nah, jadi sang pasien akan menulis nama mereka dan di mana nama mereka akan tercatat dalam variabel nama yang terdapat pada struct PSN. Nah, lalu setelah itu akan dilakukan sebuah wawancara atau dilemparkannya sebuah pertanyaan terhadap user mengenai gejala-gejala yang mungkin saja sang user alami. Nah, jadi di perintah awal mereka disuruh menjawab pertanyaan dengan jawaban Y dalam kurung ya atau T dalam kurung tidak. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, apakah sang user pernah melakukan kontak fisik dengan orang positif COVID-19 atau berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 selama 14 hari belakangan ini. Nah, jika sang user menjawab tidak, maka akan langsung mengarah pada bagian ini. Di mana ini apabila jawaban tidak, maka sang user akan dilemparkan pertanyaan yang kedua. Apakah sang user sedang mengalami demam, pilek, batuk, atau sesak napas? Nah, apabila sang user menjawab iya, maka akan langsung direkam di mana hasilnya akan menuju hasil yang nomor 2. Nah, di mana bisa kita lihat di awal sini. Nah, di mana hasil yang nomor 2, silahkan periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup. Lalu untuk yang hasil tidak, nah apabila sang user tidak mengalami gejala demam, pilek, batuk, dan sesak napas, nah hasilnya akan langsung terekam, yaitu hasilnya nomor 3. Bisa kita lihat di sini bahwa nomor 3. Nah, sang pasien atau sang user tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan selalu jaga kesehatan dari user itu sendiri. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Nah, apabila sang user sempat melakukan kontak fisik dengan pasien COVID-19 atau berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 selama 14 hari, nah, pasien akan langsung diberikan pertanyaan kedua. Nah, apakah sang user atau sang pasien tersebut sedang mengalami demam, pilek, batuk, ataupun sesak napas? Nah, apabila sang user menjawab iya, nah, maka akan langsung terekam ke sebuah hasil. Nah, dan apabila sang user menjawab tidak,
Nah, hasilnya ini maksudnya hasil yang pertama ya, dimana hasil yang pertama itu nih bisa kita lihat, dimana hasil yang pertama sang pasien atau sang user langsung disuruh untuk menghubungi 119 EXT atau periksakan diri Anda langsung ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah terdekat. Nah, apabila tidak mengalami gejala seperti ini, batuk, pilek, sesak napas, mana dia? Nah ini, yang ini ya. Nah, apabila sang user sedang mengalami gejala, sang user akan langsung disuruh ke rumah sakit. Nah, dan apabila tidak, sang user atau sang pasien akan diberikan perintah untuk melakukan karantina selama 14 hari. Apakah ia akan mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Nah, pada bagian ini akan langsung ditampilkan sebuah jawaban dari jawaban akhir dari inputan sang user. Nah, lalu lanjut menuju case 2. Nah, lalu lanjut pada case 2, di mana case 2 ini sebenarnya fungsinya untuk mencetak atau menampilkan sebuah data siapa user yang paling terakhir mengakses program dari case yang pertama ya. Nah, di sini ada n sama dengan 0, di mana apabila data masih belum terisi atau untuk kondisi jika data masih kosong, nah akan keluar pernyataan mohon maaf saat ini data tidak ada data yang tersimpan. Nah, kita akan dianjurkan lagi silahkan isi data terlebih dahulu. Nah, kita akan dianjurkan untuk mengakses case pertama tadi, di mana kita akan disuruh memberikan input terhadap data diri kita. Nah, namun jika data yang di case pertama sudah kita lengkapi, di mana nomor KTP dan nama tersebut sudah ada, nah maka di sini akan langsung ditampilkan, di mana nomor KTP, nama dari user yang terakhir kali mengakses program tersebut akan langsung terlihat siapa yang paling terakhir mengakses data tersebut, mengakses case pertama tersebut. Nah, lalu lanjut di case yang ketiga. Nah, di mana di case yang ketiga ini hampir sama seperti yang case kedua, di mana apabila kondisi masih 0 atau belum terdapat data terhadap case 3 ini, maka akan langsung diberikan pernyataan di mana saat ini data tidak ada data yang tersimpan. Nah, lalu kita akan disuruh untuk silahkan isi data terlebih dahulu. Nah, namun apabila sudah terdapat data atau sudah ada user yang mengakses case yang nomor 1, nah di mana dia jumlahnya berapa, harus lebih dari 0, dan berapa jumlah orang yang terakhir jumlah orang yang mengakses. Nah, jadi jika data tersebut telah terisi, maka di sini akan langsung ditampilkan data-data orang yang sudah mengakses case nomor 1 tersebut. Nah, anggap saja usernya 1. Jika usernya 1 orang, maka data yang ditampilkan di sini 1 orang. Nah, namun apabila usernya 10 atau mungkin 8, nah ke 8 user tersebut datanya akan langsung ditampilkan pada bagian case yang ketiga ini. Nah, lalu lanjut case yang keempat, di mana akan ditampilkan sebuah ucapan penutup, di mana case yang keempat ini
dibuat untuk mengakhiri sebuah program. Nah, di mana terdapat sebuah kalimat penutup seperti terima kasih, lakukan social distancing untuk memerangi penyebaran COVID-19. Nah, namun apabila sang user tidak menginput data, menginput atau tidak menulis angka 4, nah maka akan keluar pernyataan bahwa maaf, inputan tidak terdefinisi. Nah, pada bagian ini, bagian while ini akan melakukan perulangan sampai sang user menuliskan angka 4 untuk mengakhiri dari program ini atau memberhentikan. Nah, apabila sang user tidak menekan atau memencet dengan benar, akan dilakukan perulangan terus-menerus sampai sang user mengakhiri dari program tersebut. Nah, lalu lanjut, sekarang kita akan mencoba menjalankan program yang telah saya buat. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Langsung saja. Nah, jadi seperti inilah jadinya tampilan awalnya. Nah, di mana yang tadi saya jelaskan bahwa headernya seperti ini. Lalu di tampilan awal ada 4 menu, yaitu masukkan data baru, lihat data terakhir disimpan, lihat semua data tersimpan, keluar. Nah, saya pertama kali akan mengecek yang terakhir ya. Apabila kita tidak menginputkan 1, 2, 3, 4 ini, anggaplah saya input huruf A. Nah, akan menjadi seperti ini atau perulangan tidak terhingga. Nah, ini kita akan membuka ulang programnya ya. Nah, jadi yang tadi kan akan terjadi perulangan yang tidak terhingga tuh apabila kita tidak memilih salah satu dari keempat menu layanan ini. Nah, dan juga kita akan mencoba apabila yang di awal ini kan kita belum menginputkan sebuah data. Apabila kita memilih angka nomor 2 atau melihat data terakhir disimpan, akan keluar seperti ini. Nah, mohon maaf, saat ini tidak ada data tersimpan. Silahkan isi data terlebih dahulu. Nah, jadi data tidak akan muncul ya, karena kita belum mencantumkan sebuah data di menu layanan yang pertama. Begitu juga apabila kita akan mencoba langsung ke menu layanan nomor 3. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa tidak ada data tersimpan. Jadi silahkan isi data terlebih dahulu. Nah, ini kita akan ulang. Nah, jadi yang pertama kita akan diminta untuk memasukkan input data dari user. Nah, nomor KTP bebas saya ajak sesuai nomor KTP. Jadi karena saya tidak hafal nomor KTP saya, jadi saya acak aja. Nah, lalu tulis nama. Nah, nama saya Jai. Nah, lalu kan ada pertanyaan di mana seperti yang tadi saya katakan. Nah, apakah saya pernah melakukan kontak fisik terhadap orang yang positif COVID-19 atau berkunjung ke negara daerah 14 hari belakangan? Tidak pernah. Jadi saya menjawab D. Nah, apakah saya sedang mengalami batuk pilek dan sesak napas? Jadi tidak mengalami. Nah, sini langsung kelihatan hasilnya. Nah, jadi hasil saya yaitu saya tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan diminta untuk selalu menjaga kesehatan saya sendiri. Nah, lalu kita akan coba lagi menginputkan data dari user lain. Kita coba saja sini tulis nomor KTP. Ini kita random ya nomor KTP-nya.
Lalu kita tulis nama. Nah, kita pakai nama di sini Pogba ya. Pogba. Lalu akan ditanyakan lagi apakah mereka pernah ke negara. Nah, jadi jika dia menjawab iya, nah akan ditanyai kembali mengenai bagaimana kondisi Pogba sekarang. Nah, apakah dia sedang mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Nah, apabila tidak, nah akan diberikan jangka waktu selama 14 hari untuk karantina diri untuk melihat apakah mulai muncul gejala seperti demam, pilek, batuk, atau sesak napas. Nah, apabila kita menjawab tidak, nah hasilnya kita tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit dan selalu jaga kesehatan. Dan apabila tadi kita menjawab iya, maka sang pasien atau user yang bernama Pogba akan diminta untuk pergi ke rumah sakit. Nah, lalu kita akan coba lagi satu untuk menginputkan seorang user. Nah, kita pilih dulu menu layanan nomor 1. Nah, lalu kita tulis nomor KTP-nya random lagi. Nah, kita akan tulis namanya, kita Jadon ya, Jadon Sancho. Nah, lalu akan muncul pertanyaan lagi, apakah pernah melakukan kontak fisik dengan orang yang positif COVID-19? Nah, kita jawab ya. Nah, lalu apakah dia sedang mengalami demam, pilek, batuk, dan sesak napas? Nah, kita jawab ya. Nah, hasilnya akan sang user langsung diberikan himbauan untuk hubungi 199 EXT9 atau periksa diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah kita atau daerah terdekat kita ya. Nah, itu untuk penginputan data. Nah, setelah 3 orang yang telah kita input tadi, saya, Pogba, dan Jadon Sancho, sekarang kita lihat bahwa yang terakhir diinput di sini adalah pasien atas nama Jadon Sancho. Nah, Jadon Sancho, jadi kita pilih menu layanan nomor 2, data terakhir disimpan. Apakah nama yang keluar atau data yang keluar adalah data dari Jadon Sancho? Kita akan coba di sini. Nah, kita lihat di sini. Nama yang keluar sama persis dengan yang kita inputkan terakhir kali, yaitu Jadon Sancho dengan nomor KTP-nya. Dengan hasil bahwa dia disuruh merujuk ke rumah sakit atau memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat rujukan COVID-19 di daerah mereka. Nah, nomor 2, layanan menu nomor 2 sudah mau. Sekarang kita coba ke yang terakhir, yaitu layanan menu nomor 3. Lihat semua data yang tersimpan. Nah, apabila kita mengetik angka 3 di sini, harusnya yang keluar adalah ketiga pasien tersebut atau user yang mengakses program ini, yaitu saya, Pogba, dan Jadon Sancho. Kita langsung coba apakah mau atau tidak. Oke, bisa kita dilihat di sini mau ya, dimana yang pertama saya tidak perlu karena tidak ada gejala dan tidak pernah ke tempat COVID-19. Lalu yang kedua ada Pogba, tidak perlu memeriksakan diri karena tidak muncul gejala meskipun pernah ke tempat atau bersentuhan dengan anggota atau orang dengan COVID-19. Dan yang terakhir ada Jadon Sancho yang disuruh memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, jadi programnya seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan sekarang yang terakhir kita akan coba, di mana kita akan mencoba menu layanan yang nomor 4. Kita ketik kapat ya, kita langsung lihat. Nah, di sini ada kalimat penutup yang tadi saya jelaskan, di mana terima kasih, lakukan social distancing untuk memerangi penyebaran COVID-19. Nah, jadi inilah yang harus dilakukan untuk menutup program tersebut, yaitu dengan cara mengakses bagian yang nomor 4 ini, yaitu untuk keluar dari program atau mengakhiri dari program. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai program penyeleksian user terhadap kasus corona, yang mana harus ditangani rumah sakit dan yang mana harus
tetap diam di rumah untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.